Kenalkan, nama saya Nevelyn Angela dari Ilmu Kelautan 2018 dengan NIM 0805 1381823083. Di sini pada praktikum pemetaan sumber daya laut, saya akan menjelaskan materi tentang ARGIS, yaitu geoprocessing. Geoprocessing adalah salah satu proses pengolahan data spasial. Di dalamnya yang kita gunakan ada 8 tools. Nah, salah satunya adalah dissolve, erase, merge, clip, intersect, union, buffer, multiple line buffer. Oke, untuk itu kita mulai saja. Oke, untuk pertama kita buka dulu data Inkabu atau IndoSHP. Pada data tersebut, oke, kita masukkan add data, baru data Inkabu. Nah, ini kita pakai data Inkabu 2010, baru kita add. Nah, ini dia datanya. Di sini saya menggunakan data Bangka. Jadi, kita olah data Bangkanya saja. Lalu kita lanjutkan pada layer ini, kita buka, klik kanan, kemudian open attribute table. Nah, lalu kita klik ini yang di atas ini, ada table option. Nah, maka lalu di sini kan ada tombol ini select by attribute. Nah, di sini di select by attribute ini pilih provinsi, lalu sama dengan get fiturnya. Nah, di sini saya pilih Pulau Bangka Belitung, lalu kita apply. Nah, setelah kita apply, lalu kemudian kita setelah di-apply, kita di Inkabunya, kita klik kanan, lalu export data. Nah, setelah itu kita simpan datanya terlebih dahulu. Lalu siapkan lokasi di mana Anda nyimpan, lalu ini kita ganti menjadi apa ya, nama daerahnya. Kita ganti jadi Prof. Kepulauan Bangka Belitung. Nah, lalu kita save. Nah, lalu kita klik OK. Maka dia akan ekspor data. Yes. Dan di sini akan muncul di layar. Nah, setelah itu, setelah itu kan, ini kita bisa kita singkirkan. Lalu ini kan udah ada di petanya. Di petanya udah ada kayak gini, Pulau Bangka, Belitung. Nah, lalu kita centang Inkabunya. Oke, dan didapatkan hasilnya nih. Nah, dia Pulau Bangka. Nah, di sini kita akan mengolah data. Nah, setelah itu dari sini kita klik kanan pada layer Provinsi Bangka Belitung, kemudian kita open attribute level table. Nah, di sini kita masukkan 3 kabupaten yang kita inginkan. Nah, lalu klik kabupaten, lalu sama dengan kita get unique value, pilih 3 kabupaten yang saling berdekatan. Nah, di sini saya pilih Bangka. Nah, lalu kita apply. Nah, dari tandai,
Lalu kita buat lagi. Nah, setelah di apply, kita keluar lagi. Baru kita buka lagi, kita trigger lagi nih. Baru pilih lagi, duanya lagi ya. 2 kabupaten lagi, ini kita clear dulu. Kabupaten sama dengan, baru klik, saya pilih Bangka Tengah. Nah, kita apply juga ya. Yang terakhir kita masukkan lagi open attribute filenya, select attribute, kita pilih Kabupaten Bangka Selatan. Bangka Selatan ya. Lalu kita apply. Nah, kita apply. Lalu pada layar ini kita ekspor juga datanya. Kita ekspor, kita ganti namanya menjadi Kabupaten Bangka Selatan. Nah, ini kita simpan di datanya di sini semua. Jadikan satu. Oke, nah dan inilah 3 daerah yang kita inginkan. Nah, selanjutnya setelah itu, nah dari sini kan sudah kita dapatkan 3 kabupaten yang kita inginkan. Lalu kita hapus dari semua ini, kita hapus yang tidak diinginkan. Nah, lalu setelah kita melakukan tadi, sudah kita hapus, kita masuk ke geoprocessing-nya, lalu kita klik dissolve. Nah, lalu maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk inputnya itu kita masukkan Provinsi Bangka, Kepulauan Bangka. Nah, setelah itu kita pindahkan ini. Untuk outputnya kita buat tempat baru dari Nah, saya akan buat di sini. Lalu kita buat database-nya. Kita ganti namanya jadi Geoprocessing Bangka. Oke. Udah. Lalu kita buka datanya, terus kita buat namanya dissolve Bangka. Oke, baru kita save. Nah, tadi karena kita pilih di sini provinsi, kita klik provinsi. Lalu kita klik OK. Oke, setelah itu setelah dissolve, lalu kita centang ini, maka kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini hasilnya. Nah, hasil dari dissolve ini itu kan dari pengertian dissolve sendiri itu adalah penggabungan antara 3 daerah. Nah, setelah kita melakukan dissolve, lalu kita lanjutkan pada proses yang ketiga yaitu erase. Nah, untuk masuk ke erase. Nah, untuk erase, karena di panel geoprocessing-nya kita tidak menemukan tools erase, kita cari di ArtToolbox. Nah, setelah kita klik ArtToolbox, maka akan muncul seperti ini.
Nah, setelah itu pilih Analysis Tools. Nah, lalu di sini dapat kita klik overlay, maka kita akan menemukan erase. Lalu klik erase. Nah, ini inputnya kita masukkan daerah yang kita pilih, kabupaten yang kita pilih. Di sini saya milih Bangka Tengah. Lalu kita masukkan data yang mau kita hapus. Di sini kita masukkan ke Provinsi Bangka Belitung. Data yang mau kita hapus yaitu Bangka Tengah. Nah, di sini kita masukkan ke Bangka Tengah, lalu kita pilih penyimpanannya. Nah, kita klik erase. Lalu kita save. Nah, maka lalu kita oke. Nah, dari sini, hasil erase-nya seperti ini. Tadi kita di sini ada Bangka Tengah. Nah, Bangka Tengahnya telah hilang. Nah, ini Kabupaten Bangka, dan ini Bangka Selatan. Nah, di sini Bangka Tengahnya sudah hilang. Nah, selanjutnya, lanjut pada yang ketiga, yaitu adalah clip. Nah, di sini clip untuk melakukan proses clip, kita klik Windows, lalu kita pilih katalog. Di sini kita akan membuat batasan untuk kabupaten ini. Nah, di sini kan sudah muncul kotak katalognya. Lalu kita pilih tempat kita menyimpan untuk file batasan. Nah, di sini saya memilih ini. Lalu saya pilih di sini, saya klik kanan, baru new, bikin folder baru, ini batasan. Lalu kita okekan. Nah, batasan ini. Kemudian habis itu kita klik kanan lagi, kita buat shape filenya. Nah, di sini kita bikin nama shape filenya. Lalu kita ganti namanya jadi batasan. Lalu yang feature type-nya kita ganti menjadi polygon. Setelah itu description-nya kita ganti menjadi PGS 8 dan 84. Lalu kita okekan. Oke. Maka ini akan muncul batasan. Nah, setelah itu di sini kita klik pilih editor, start editing. Lalu kita klik batasan. Lalu pilih create future. Lalu klik yang tadi create future. Nah, di sini klik batasan. Nah, lalu kita pilih lokasi 3 tempatnya ya. Kita bikin batasannya. Lalu aku bikin di sini ada, kita pilih daerahnya. Oke, kita dulu. Kita pilih daerahnya. Kita pilih. Nah, ini kita pilih. Bisa 2 ataupun 3. Setelah itu, ini kemudian kita save dan kita stop editing. Nah, oke, kalau gitu kalian mau melihat hasilnya seperti ini. Ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, inilah data hasil clip. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke intersect. Nah, sebelum masuk ke intersect, data clip tadi kita simpan juga ke dalam geoprocessing database.
Kita buat di sini menjadi klip. Lalu kita simpan. Nah, lalu oke. Batasannya udah jadi. Nah, ini batasannya. Ini bisa kita uncentang juga bisa untuk melihat ininya menjadi lebih jelas. Seperti ini. Nah, inilah dia hasil dari klip. Nah, setelah itu kita lanjut ke intersect. Nah, di intersect. Nah, lalu di sini kita lanjutkan ke intersect. Untuk intersect itu hampir sama dengan klip. Dengan kita buka dulu katalog, lalu kita buat di sini batasan juga untuk new data baru dengan folder dengan nama intersect. Oke. This data intersect. Nah, lalu di sini kita buat intersect-nya. Di dalam intersect ini kita buat new shapefile. Kita ganti menjadi tulisan intersect. Nah, ini kita ganti juga. Lalu di sini kita pilih filter type-nya juga polygon. Lalu kita masukkan description-nya. Kita pilih WGS 1984. Lalu kita klik OK. Oke. Nah, setelah itu kita bisa edit, start editing, kita klik, lalu kita pilih intersect, kita oke, kita klik, kita pilih daerah yang mau kita gunakan, saya pilih yang ini, pilih wilayah ini, lalu akan jadi seperti ini. Kemudian lalu kita save hasilnya, lalu kita stop editing. Lalu, nah inilah didapat hasil dari intersect karena hampir serupa dengan ini. Nah, hasil yang sebenarnya itu seperti ini. Nah, inilah hasilnya, hasil dari intersect. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan buka dulu geoprocessing-nya, lalu kita pilih intersect dan lalu kita pilih di sini Provinsi Bangka Belitung. Kemudian kita masukkan data intersect-nya, lalu masukkan data di sini, kita buat jadi intersect. Lalu kita klik save, lalu kita klik OK. Kita klik OK. Nah, inilah hasil dari intersect. Oke, lanjut kita ke proses selanjutnya. Lalu kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu union. Lalu kita klik geoprocessing, pilih union.
Lalu kita masukkan data inputnya, pertama itu hasil klip, dan yang kedua adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lalu kemudian kita buat namanya menjadi union, lalu save, lalu kita klik OK. Kita tunggu loading. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan hasil dari union, yaitu gabungan antara Provinsi Bangka Belitung dengan hasil yang klip centang unionnya. Lalu kita lanjutkan lagi ke proses selanjutnya, yaitu adalah merge. Kita bisa klik dengan klik merge. Kemudian kita masukkan, gabungkan dua kabupaten yang saling berdekatan. Nah, di sini saya memilih Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan. Lalu kita masukkan ini menjadi merge. Lalu kemudian sudah diklik merge, save, lalu OK. Tunggu loading dulu. Oke, maka dari sini kita tutup dulu sebelumnya, kita uncentang dua bangkanya, dan akhirnya didapatkan hasil dari penggabungan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Dan ini hasilnya. Selanjutnya kita buat, yaitu proses yang kita buat adalah proses buffer. Nah, untuk buffer sendiri kita mulai dengan mengembalikan atau uncentang dari yang merge. Sebelum itu kita buat dulu shape baru pada Windows, kemudian katalog seperti tadi. Lalu kita buat di sini kita buat save file baru, shape file, lalu kita buat di sini line buffer. Lalu di sini future type-nya kita ganti menjadi line, karena ini kan line buffer ya, berhubungan dengan garis. Lalu ini kita edit seperti biasa menjadi WGS 1984. Lalu kita klik OK. Maka di sini akan muncul line buffernya. Kemudian kita buat start editing, lalu pilih line buffer, lalu kita klik OK. Nah, dari habis itu kita klik picture, lalu kita klik line buffer. Nah, sudah line buffer, kita pilih mana daerah yang mau kita buat garisnya. Lalu aku mau menggabungkan dua daerah tadi, antara Bangka Selatan dengan Bangka Tengah. Oke, kita pilih seperti ini. Oke, sudah selesai. Lalu kita save terlebih dahulu, save edit, kemudian stop editing. Nah, setelah itu, kemudian di sini kita masuk ke buffer. Lalu kita pilih di sini line buffer. Masukkan line buffer. Oke, lalu kita buat di sini buffer. Kita klik OK, save. Kemudian, nah di sini line linear unitnya kita bisa pilih terserah mau berapa. Kita bikin di sini 20. Dengan ini kita rubah menjadi kilometer. Nah, setelah itu kemudian kita klik OK. Kita tunggu loading.
Dan akhirnya hasilnya seperti ini. Inilah hasilnya dari line buffer tadi, buffer ya. Pada proses terakhir yang gitu, proses ke-8 yaitu multiple line buffer. Multiple line buffer ini kita lakukan dengan cara pertama tadi itu, untuk di sini kita tidak menemukannya, jadi kita cari lagi di toolbox, lalu kita klik proximity, lalu kita klik multiple ring buffer. Lalu kita klik. Nah, sebelum itu kita uncentang terlebih dahulu daerahnya ya, agar oke. Setelah itu kemudian ini kita masukkan hasil buffer tadi, kemudian di sini kita bikin multiple ring buffer. Oke, kita save. Lalu di sini kita di distance-nya kita masukkan juga. Oke, kita masukkan 10. Lalu kita tambah 15. Lalu 20. 20 ditambah lagi ke 25. Oke, lanjut. Kemudian kita ke bawah, scroll. Lalu ini buffer unit opsionalnya kita pilih menjadi kilometer. Lalu kita klik OK. Oke, kita tunggu loading multiple ring buffernya. Nah, maka dapat disimpulkan hasilnya seperti ini setelah dilakukan multiple ring buffer. Nah, setelah itu oke, sekian dari saya. Ini merupakan proses-proses dari dalam Arch software ArcGIS, yaitu ArcMap tentang geoprocessing, yang dimana geoprocessing ini merupakan salah satu proses pengolahan data spasial yang kita gunakan, yaitu 8 proses. Nah, yang terakhir tadi adalah multiple line buffer. Nah, apabila saya memiliki salah kata ataupun salah dalam pengerjaan, mohon maaf. Sekian dari saya, selamat siang.